Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menyaksikan video pada kali ini. Perkenalkan, kami dari tim Sevima, yaitu di sini ada saya Rakyan dari tim Drex dan rekan saya. Aidin dari tim Wolverine. Di sini kami akan membahas mengenai desain pattern mediator untuk membahas mengenai penugasan dari Engineering Day ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa hal di mana nanti di dalamnya akan terdapat mengenai masalah dan dari latar belakang dari mengapa eh, adanya desain pattern mediator ini, dan berikutnya mengenai analogi desain pattern mediator, dan berikutnya bagaimana desain pattern mediator ini menangani suatu masalah tersebut hingga ke contoh implementasi desain pattern mediator di bahasa pemrograman PHP. Berikutnya kita akan menuju ke sedikit intermezzo mengenai desain pattern mediator ini. Yang pertama, teman-teman bisa membayangkan bahwa akan ada suatu sistem di mana sistem itu merupakan untuk otomasi ataupun pengotomatisasian perangkat elektronik yang ada di rumah. Misalnya terdapat contoh aplikasi home automation yang di mana aplikasi ini dapat mengontrol furnitur-furnitur elektronik seperti lampu, AC, dan TV yang ada di rumah kita. Dan saat ini kondisinya, kita bayangkan bahwa kontrol lampu memiliki ketergantungan atau dependensi mengenai kontrol AC dan TV. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, apabila teman-teman ingin bepergian ke suatu tempat dan meninggalkan rumah, apabila teman-teman lupa mematikan AC atau lupa mematikan TV, tetapi teman-teman cukup melakukan pematian lampu, maka otomatis AC dan TV di rumah teman-teman akan mati. Sehingga pada contoh ini, kita bisa lihat bagaimana light control dapat mempengaruhi kondisi dari yang air conditioner control dan juga television control. Akan tetapi, hal ini masih belum menjadi masalah apabila dependensi hanya berjumlah dua. Tetapi, ketika dependensi ini akan bertambah, tentu hal tersebut akan menjadi masalah. Satu contoh kecil, semisal teman-teman menambahkan bagian mengenai kompor elektrik, di mana teman-teman ketika meninggalkan rumah, harus cukup mematikan lampu, tetapi dapat mematikan AC dan juga televisi di rumah, beserta kompor elektrik yang ada di rumah. Tetapi, apabila ketika teman-teman datang kembali ke rumah, ketika menyalakan lampu, otomatis air conditioner dan televisi dapat dinyalakan, tetapi tidak untuk bagian kompor listrik, karena tidak mungkin ketika teman-teman datang cukup menyalakan lampu, maka kompor akan menyala. Sehingga dependensi-dependensi tersebut akan berubah. Apabila nanti entitas tersebut lebih banyak ataupun function-function lebih banyak, maka teman-teman akan lebih susah untuk mengontrol hal tersebut. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi pada kali ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi antar objek ataupun yang bisa kita sebut dengan dependensi. Berikutnya kompleksitas hubungan antar objek itu sendiri, dan berikutnya juga terdapat kode yang tidak terstruktur hingga kesulitan menambah fungsional baru karena terdapat beberapa kendala-kendala yang akan ditemui apabila hal tersebut tidak diatasi dengan baik. Dan dari latar belakang itulah desain pattern mediator diciptakan karena adanya masalah kompleksitas dalam hubungan antar objek dalam sebuah sistem. Dan berikutnya disinilah munculnya mediator sebagai middleman atau sebagai solusinya. Sehingga dependensi ke kontrol lain, baik itu dari lampu, itu cukup dipindahkan melalui mediator yang ada di bagian home automation mediator. Sehingga dependensi kontrol lampu dengan objek-objek yang lain saat ini hanya perlu diatur pada di mediator saja. Ketika behavior lampu berubah, contoh seperti yang saya sampaikan ke tadi, seperti misalkan kita menambahkan opsi-opsi lain, misalkan dari stove control ataupun dari kompor listrik tersebut, maka untuk penambahan function ataupun penambahan behavior, maka logiknya hanya cukup diupdate pada bagian mediator. Dengan implementasi ini, maka akan menerapkan salah satu poin dari prinsip solid, yaitu bagian S, di mana itu single responsibility. Jadi cukup hanya melalui home automation mediator untuk mempengaruhi fungsional dari objek-objek atau fungsional yang lain. Jadi dari yang dijelaskan Mas Arkian barusan, keuntungannya ya banyak sekali ya bagi kita sebagai programmer ya, yang memaintain aplikasi yang dibuat tadi ya. Contoh-contoh dari keuntungannya yaitu pemisahan ketergantungan atau dependensi. Jadi dependensinya bisa terpisah-pisah dan jadi single responsibility, satu kontrol misalnya itu cuman uh, responsibility-nya cuma satu untuk kontrolnya itu sendiri, tidak mengubah behavior dari kontrol yang lain gitu. Kemudian pengurangan kompleksitas, jadi di satu kontrol juga tidak uh,
karena tidak mengubah behavior dari kontrol lain, maka kompleksitas dari kodenya yang dikontrol itu akan menjadi berkurang, akan menjadi lebih baik gitu, tidak kompleks. Kemudian fleksibilitas dan kemudahan pengujian atau testing. Jadi akan lebih mudah, akan lebih fleksibel untuk di testing nantinya karena dependensinya tidak banyak gitu. Dan desain pattern mediator sendiri diciptakan sebagai solusi untuk mengatasi kompleksitas dan ketergantungan yang tinggi, ya tadi yang dijelaskan di keuntungan tadi, dalam sistem berorientasi objek, sehingga memungkinkan pengembangan sistem yang lebih terstruktur, mudah dimengerti, dan mudah di-maintain untuk kita para programmer yang bekerja di dalam tim. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana sih mediator diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP atau gimana diimplementasikan di framework di luar sana gitu. Untuk contohnya kali ini, ya. Nah, contoh yang kami ambil kali ini yaitu event pada Symfony. Oke, jadi bisa kita lihat di sini di paling kanan, kita bacanya dari pojok kanan atas ya. Kita punya sebuah event listener. Listener itu dia nge-subscribe kepada event dengan nama some event gitu ya. Jadi di get subscribe event itu dia ingin subscribe kepada event yang namanya some event. Lalu ketika some event itu dipanggil, maka akan memanggil function on some event yang di bawah itu ya. Jadi untuk nge-handle eventnya itu. Nah, some event itu sendiri itu sebenarnya tidak terlalu kompleks ya. Some event itu cuman kalau di contohnya ini cuman nge-return sebuah string saja. Nah, some event ini dipanggil di yang di pojok kiri atas itu di kelas something. Itu dia memanggil sebuah namanya kelas event dispatcher ya. Dia memanggil dispatcher lalu nge-dispatch event yang tadi, yang some event tadi ya. Nah, keinginannya kita itu kan ingin supaya ketika some event ini dipanggil, maka ya listener yang ada di some event listener itu bisa terpanggil juga. Nah, implementasi dari framework Symfony itu menggunakan event dispatcher. Jadi event dispatchernya ini sebagai mediatornya ya. Di setiap ada some event, ya some event dipanggil, di dispatch oleh sebuah kelas, ya, sebuah modul, maka uh, dependensinya ya istilahnya dependensinya kalau contohnya kali ini yaitu some event listener maka perlu dipanggil juga. Nah untuk dari implementasinya itu di pojok kiri bawah. Jadi pertama dispatcher ketika memanggil dispatch itu dispatchernya mencari apakah ada listener yang ada di array listener itu ya. Dia memanggil function get listener. Nah ketika listenernya ada maka dipanggil listener yang ada di dalamnya gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, loh ini listenernya bisa dapat dari mana ini? Gitu. Jadi kalau dari ini mungkin kita akan membahas cara kerjanya framework Symfony dulu ya. Gimana kok dia bisa tahu ada listener, gimana function di pojok kanan atas yang get subscribe event itu dipanggil gitu ya. Nah, jadi Symfony itu ketika booting aplikasi, dia itu menginstansiasi ya event dispatcher. Ya, event dispatcher itu dibuat sekali aja, terus dibuat singleton ya. Objek event dispatcher itu dibuat singleton. Singleton itu ya desain pattern lain yang dijelaskan oleh kelompok lain juga nanti. Terus nah dari singleton itu sendiri frameworknya baru apa istilahnya mendetek listener yang ada di aplikasinya kita gitu. Contohnya ini some event listenernya nanti itu juga akan didetek oleh uh, framework Symfony-nya gitu. Nah, setelah didetek, dimasukkan ke array listener itu tadi di event dispatcher. Nah, lalu ketika if some event dipanggil, nah, get listener-nya dipanggil juga. Nah kemudian event dispatcher-nya menemukan listener yang di some event ya contohnya kali ini some event listener, lalu dipanggil listener-nya itu. Jadi implementasi Symfony di desain pattern mediator ini seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian penjelasan tentang mediator. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung nanti akan ditanyakan kepada kita. Dari kami cukup sekian dan terima kasih.